Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sampurasun. Halo semuanya, adik-adik kelas 6. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru akan membahas mengenai tema 8 ya, yaitu bumiku ya. Ini masih dalam pendalaman materi di kelas 6 ya. Karena menurut Pak Guru ini penting sekali karena kalian akan menghadapi ujian ya nanti. Nah, pada tema 8 ini coba kita lihat ya. Kita lihat pada subtema 1 yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia ya, KD 3.7. Nah, pada pembelajaran 1 yaitu kita akan membahas mengenai perkiraan informasi ya, memperkirakan informasi dari judul teks non fiksi ya. Ketika kita ya membaca judul teks non fiksi, ini bukan fiksi ya, ini non fiksi. Kalian harus bisa memperkirakan informasi yang akan kalian dapatkan ya. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu judul. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Jadi isi teks yang ada di dalamnya itu disiratkan oleh judul. Jadi judul itu ada kerangka judul itu kepalanya gitu kan, nanti dijabarkan melalui teks ya. Nah, tentunya kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Jadi dalam menentukan judul kita harus mengetahui dulu ada kata kunci istilahnya ya, kata kunci di dalam judul. Contohnya misalnya kita akan membuat judul teks tentang hujan. Berarti kan tentang teks tentang hujan yang akan menjelaskan tentang hujan itu sendiri. Berarti kita membuat judulnya itu yang ada kata kuncinya mengenai hujan ya. Selanjutnya, menurut kamu apa kata kunci dari judul teks berikut? Ya, kita lihat coba. Perbedaan waktu di Indonesia. Nah, ya. Kira-kira apa tuh? Kata kuncinya apa? Ya. Kata kunci dari teks tersebut, ya. Apa makna kata kunci tersebut, ya? Kita harus tahu dulu kata kuncinya, kemudian kita harus tahu juga maknanya, tentunya ya. Nah, contohnya ini, jadi kita harus cari tahu dulu dari judul teksnya, ya. Kata kuncinya, perbedaan waktu. Kira-kira kata kuncinya apa? Ada kata kunci perbedaan, ada waktu, ya. Ada Indonesia. Nah, kita artikan ya. Tentunya ini judul ini tentunya nanti di dalam teksnya harus mewakili, harus merincikan mengenai perbedaan waktu, gitu kan? Ya. Selanjutnya pada pembelajaran 1 ini masuk ke muatan pelajaran IPA ya. Tentang rotasi bumi dan akibatnya. Apa itu rotasi? Pada pembelajaran 1 kita akan membahas pada pembelajaran IPA, muatan pelajaran IPA kita akan bahas mengenai rotasi ya. Rotasi itu merupakan perputaran bumi pada porosnya ya. Ingat ya, sekali lagi, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya ya. Bukan pada pada lingkaran itu, bukan, tetapi dia berputar pada porosnya ya. Akibatnya apa? Akibat dari perputaran bumi itu sendiri yaitu terjadinya siang dan malam ya. Adanya siang dan malam itu karena perputaran bumi. Bukan matahari ya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumi yang berputar. Kemudian perbedaan waktu di bumi ya.
Kita tahu bahwa Indonesia itu dibagi 3 perbedaan waktunya, Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, itu waktunya berbeda. Kalau di perbedaannya 1 jam 1 jam ya. Kemudian akibat dari perputaran bumi itu sendiri yaitu gerak semu harian matahari ya. Nah, ini akan berbeda. Kemudian perubahan arah mata angin ya. Jadi ingat ya, ada 4 akibat terjadi rotasi bumi. Belum. Ulangi kembali ya. Yang pertama terjadi siang dan malam, perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah mata angin. Masih ada lagi ya akibat rotasi bumi itu, yaitu ada 6 ya. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat ya, gerak semu harian itu. Ya. Sebenarnya bumi lah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Nah, itu yang tadi Pak Guru katakan. Jadi sebenarnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, bukan benda-benda langit yang berputar, yang bergerak, tetapi bumilah yang bergerak pada porosnya, ya. Nah, ini. Jadi gerak semu matahari itu mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat, bukan ya. Nah, ini contohnya. Ini siang hari. Siang hari seperti kita ketahui kalau siang hari itu cahaya mataharinya terang ya. Ya. Perbedaannya ini malam hari ya. Kalau misalnya kita di Indonesia siang hari, misalnya contoh di Belanda atau di Arab Saudi itu bisa saja masih malam ya. Nah, nanti ada latihan ya. Nanti ada latihan. Selanjutnya masih dalam muatan pelajaran IPA, yaitu tentang perbedaan wilayah waktu di bumi ya. Ini masuk ke perbedaan wilayah waktu. Nah, perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi itu sendiri yang tadi Pak Guru jelaskan ya, perbedaan waktu itu akibat dari rotasi bumi. Nah, setiap 1 kali berotasi bumi berputar 360 derajat. Ya. 1 kali rotasi. Nah, perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Ya, ini karena dibagi 24. Jadi gini, 360 derajat itu menghasilkan waktu 24 jam. Jadi dari siang sampai malam sampai siang lagi 24 jam ya. Nah, itu. Jadi berputarnya selama sebanyak 360 derajat ya. Jadi dalam 1 jam menghasilkan 15 derajat. Indonesia terletak di antara 95 derajat bintang bujur timur, dan 140 derajat bujur timur. Sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jadi jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Yang tadi Pak Guru jelaskan ini sudah. Ini. Selanjutnya, menurutmu jika di Jakarta jam 8.30, maka jam berapa di kota berikut? Ya. Ini kota Semarang, Palangkaraya, Kediri. Nah, kira-kira Semarang itu masuk ke Indonesia bagian apa? Palangkaraya masuk ke Indonesia bagian apa? Dan Kediri masuk ke Indonesia bagian apa? Ya. Nah, ini nanti
Kalian jawab ya. Coba silahkan kalian jawab. Cari dulu ya dari 3 kota ini. Oke. Nah, muatan selanjutnya masuk ke menentukan kata kunci pada judul teks. Nah, ini masuk ke bahasa Indonesia lagi. Kita tadi sudah berkeliling mulai pelajaran IPA, sekarang masuk ke bahasa Indonesia. Ya. Yaitu menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci itu merupakan kata yang mewakili informasi penting yang terdapat di dalam teks. Jadi itu kata kunci itu, yang mewakili informasi penting. Kira-kira di dalam teks ini, di dalam judul ini, informasi yang paling pentingnya apa? Gitu ya. Yang paling pentingnya. Oke. Nah, ini nanti ada, perhatikan contoh di buku, nanti ada tugasnya ya di bukumu ya. Contoh kata mencari, mengidentifikasi kata kunci ya. Nah, itu saja adik-adik yang bisa Pak Guru share pada pembelajaran tema 8 hari ini ya. Nanti akan dilanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya ya, pada pendalaman materi tema 8 ya, karena ini baru sebagian. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Terakhir Pak Guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.